Ya, kita kembali akan berbincang dengan Ketua Umum Pengurus Besar PBID, yaitu Daeng Muhammad Fakih. Dokter Daeng, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Sebetulnya untuk hari ini kita punya tema besar, yaitu ikhlas kunci amal saleh. Nah, bagaimana kemudian, mungkin dokter ini punya tips begitu ya, bagaimana kemudian memupuk rasa keikhlasan begitu ya, dan menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi sosok yang lebih ikhlas begitu. Semua yang orang ya sebagai manusia itu sebenarnya sumbernya satu, yaitu motivasi atau niat ya. Makanya niat ini sebenarnya yang membedakan pekerjaan kita. Apakah pekerjaan itu bernilai ibadah atau bernilai akhirat, ataukah pekerjaan itu hanya bernilai duniawi. Yang membedakan tipis sebenarnya hanya niat atau motivasi. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang nampaknya seperti pekerjaan dunia, itu kalau niatnya baik, motivasinya baik untuk mencari ridho Allah, itu juga akan bernilai ibadah dan bernilai amal akhirat. Misalnya ya, yang sering dicontohkan para ulama itu mencari ilmu atau mencari nafkah. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang nampak di permukaan adalah pekerjaan dunia. Tetapi kalau kita niatkan bahwa dalam mencari nafkah dan mencari ilmu itu adalah untuk membantu umat manusia, membantu keluarga kita, itu adalah nilai ibadah dan itu adalah pekerjaan akhirat. Dan artinya kita juga intinya meskipun tadi sudah kita sebutkan juga banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita lakukan begitu ya di bulan Ramadan ini terkait dengan tradisi-tradisi lama yang kemudian dalam tanda kutip untuk sementara ditahan dulu tidak bisa kita lakukan, ya kita harus bisa menerimanya dengan ikhlas begitu ya Dok ya? Nah, betul, karena seluruh pekerjaan yang kita kerjakan, bentuknya seperti apa, sifatnya seperti apa, dari arah mana kita kerjakan, selama itu diniatkan dan memiliki motivasi yang baik, pekerjaan kita akan bernilai ganda. Pekerjaan yang duniawi itu juga akan bernilai sebuah ibadah dan bernilai sebuah pekerjaan untuk akhirat. Dok, kalau bicara soal ikhlas nih ya, saya tertarik dengan pengalaman hidup dari Dokter Daeng sendiri. Katanya dulu sebetulnya cita-citanya ingin jadi ahli nuklir, tapi kemudian karena permintaan orang tua harus ada yang jadi dokter, maka dokter banting setir nih ya untuk masuk ke Fakultas Kedokteran. Betul itu, Dok? Ya, itu kisah lama ya, waktu masih SMA. Memang saya waktu itu ada program ini ya, kalau istilah sekarang mungkin PMDK ya, program peminatan dari SMA masuk ke perguruan tinggi. Saya memang mengambil untuk program jurusan kimia dengan harapan untuk S2 dan S3 meneruskan ke jurusan nuklir. Saya sudah mewujudkan cita-cita itu masuk di ITS waktu itu dengan istilahnya program PMDK, itu masuk jurusan kimia. Dan mau melanjutkan S2 di UGM waktu itu yang ada jurusan nuklirnya. Tapi ya mungkin ini sudah pilihan takdir ya bahwa saya harus berprofesi dokter begitu atas permintaan orang tua. Jadi mungkin orang tua ini salah satu cara Tuhan menentukan takdir saya barangkali. Jadi kalau kita melihat dari ceritanya dokter, ini bisa jadi inspirasi bahwa sikap ikhlas itu pun sebetulnya tidak harus menunggu ketika kita sudah dewasa. Sejak kecil pun sebetulnya sudah bisa ditanamkan. Termasuk tadi dari dokter bilang bahwa itu sebetulnya cita-cita yang sudah ada sejak masa SMA gitu ya, Dok? Ya betul, jadi barangkali mungkin ini prinsip yang saya anut mulai dulu. Apapun yang kita kerjakan, dari manapun kita kerjakan, kapanpun kita kerjakan, kalau motivasi kita, niat kita tetap jaga lurus ya, untuk membantu umat manusia, untuk mencari ridho Tuhan, itu insya Allah apa yang kita niatkan, apapun yang kita kerjakan, itu akan mendapatkan petunjuk-petunjuk kemudahan, dan itu akan bernilai ibadah dan bernilai pekerjaan akhirat.
Tahu bahwa sebetulnya kan sekarang ini juga jadi momentum buat beramal saleh begitu ya, apalagi kita tahu banyak sekali sekarang juga yang kesulitan begitu akibat pandemi corona dan menumbuhkan rasa ikhlas begitu ya untuk mungkin memberikan sedekah, memberikan bantuan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Ini sebetulnya sangat penting sebetulnya dan mungkin harusnya jadi ajang buat orang-orang berlomba begitu untuk membantu sesama ya, dokter. Ya, betul. Justru Ramadan ini sebenarnya adalah suasana bulan yang mendorong ke arah kita untuk meningkatkan kepedulian sosial. Mudah-mudahan pandemi ini kemudian bersamaan dengan Ramadan, justru kita sebagai manusia, sebagai umat itu rasa kepeduliannya akan tumbuh lebih baik, tumbuh lebih sempurna sehingga kita mampu sekarang ini menoleh ke kanan kiri kita kalau ada kawan kita, ada saudara kita, ada tetangga kita yang membutuhkan pertolongan kita dengan suasana pandemi COVID ini, kita bisa bantu dengan baik ya, supaya mereka bisa juga bertahan ya hidupnya, kemudian kebutuhan-kebutuhan hidupnya bisa terbantu dan bisa menjalani hidup ini, terutama suasana Ramadan, bisa juga dijalankan dengan baik. Semoga nanti selesai Ramadan begitu ya dan kemudian pandemi-pandemi ini selesai, kita bisa menjadi sosok yang lebih ikhlas lagi. Terima kasih atas waktunya Dr. Daeng Muhammad Fakih. Assalamualaikum.